Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rika Dwi Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2321014. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan hubungannya dengan media. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Nah baik ya, teori belajar. Nah teori belajar itu dapat membantu seorang guru dalam membentuk atau merancang sistem pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswanya. Dengan adanya teori ini dapat terarahkan pembelajarannya dan mudah dipahami oleh siswa. Nah di sini saya akan menjelaskan teori belajar itu terbagi menjadi 4 di antaranya. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, teori belajar itu yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme, yang kedua itu ada teori belajar kognitivisme, yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori belajar humanisme. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Kalian simak baik-baik teman-teman. Baik, yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini merupakan sebuah teori belajar yang dihasilkan dari stimulus dan respon. Nah, teori ini juga bisa kita lihat secara langsung. Contohnya itu seperti ketika misalkan seorang guru itu memberikan soal kepada siswanya, kemudian guru itu memberikan reward kepada siswa yang menjawab pertanyaannya itu dengan benar. Nah, itulah contoh tentang teori behaviorisme. Nah, lalu bagaimana sih hubungan teori behaviorisme ini dengan media? Nah, teori behaviorisme dengan media itu memiliki hubungan, yaitu media itu berfungsi sebagai perangsang. Nah, contohnya itu seperti misalkan seorang guru itu menayangkan sebuah video soal, kemudian siswa itu menjawab soal tersebut, lalu siswa yang menjawab pertanyaannya dengan benar akan muncul skor dan mendapatkan pujian dari seorang guru. Itulah tentang teori behaviorisme. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini merupakan sebuah teori yang menekankan pada proses berpikirnya siswa. Jadi, belajarnya itu tidak hanya menghafal saja, tetapi juga mengingat, memahami, dan menghubungkan informasi yang didapatkannya. Contohnya itu seperti misalkan ketika kita belajar sejarah, nah siswa itu tidak hanya menghafal tentang kejadian peristiwanya saja, tetapi juga memahami dan mengetahui bagaimana akibat dan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, lalu bagaimana sih hubungannya dengan media? Nah, teori ini memiliki hubungan dengan media, yaitu membantu siswa memahami lebih dalam melalui media tentang peristiwa-peristiwa ataupun pembelajaran dengan mudah gitu. Itulah ya tentang teori tentang teori kognitivisme. Baik, yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu teori konstruktivisme? Nah, baik ya, saya di sini akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Jadi, teori konstruktivisme itu merupakan sebuah teori belajar yang menekankan pada pengembangan pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman. Contohnya, misalkan seorang siswa itu disuruh mengamati sebuah lingkungan, lalu menyimpulkan misalkan jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan itu bagaimana. Nah, mereka menyimpulkannya itu berdasarkan hasil yang telah diamatinya. Nah, dari sanalah siswa itu dapat mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Nah, lalu bagaimana sih teori ini berhubungan dengan media?
Nah, dalam teori ini, media itu berfungsi sebagai sarana eksplorasi dan pengalaman belajar. Contohnya, misalkan itu seperti seorang guru itu menayangkan sebuah video tentang pencemaran lingkungan. Lalu, siswa disuruh untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di depan, dari sanalah siswa dapat mengembangkan pengetahuannya itu berdasarkan pengalamannya. Nah, melalui penayangan video tersebut. Nah, itulah tentang teori konstruktivisme. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat itu adalah teori humanisme. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu teori humanisme? Baik ya, saya akan jelaskan. Nah, teori humanisme ini adalah sebuah teori yang menekankan pada perasaan, kemudian minat, dan juga motivasi terhadap siswa dalam pembelajaran. Nah, contohnya itu misalkan seorang guru itu memberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk berpendapat tanpa ada rasa takut. Nah, supaya apa? Supaya siswa ini tuh merasa percaya diri. Nah, dari sanalah dia tuh tumbuh kepercayaan dirinya dan juga kemampuan dalam dirinya. Nah, lalu bagaimana hubungannya teori humanisme ini dengan media? Jadi, dalam teori ini, media itu berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Misalkan contohnya itu seorang siswa itu disuruh buat video tentang cita-citanya sekreatif mungkin. Nah, dari sanalah mereka itu mulai tumbuh kepercayaan dirinya. Nah, selain itu juga untuk memotivasi dirinya dalam pembelajaran. Itulah keempat teori belajar. Nah, jadi teori belajar itu memiliki hubungan erat dengan media, namun setiap teorinya itu memiliki hubungan media yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin itu saja ya materi tentang teori belajar dan hubungannya dengan penggunaan media dari saya. Dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.